Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ilham Agang, peserta Latsar CPNS KDOD Letsbang Plan Samarinda Angkatan 11 tahun 2020. Pada hari ini di video saya yang ke-9, kita akan berbicara mengenai manajemen ASN. Nah, kita awali setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai CPNS. Nah, dalam manajemen ASN ada proses bagaimana seorang warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS, syarat untuk menjadi seorang PNS. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang seperti saya ungkapkan di awal. Yang kedua yaitu setelah lulus ikut tes CPNS dan lulus. Nah, PNS tersebut akan mengikuti latsar atau latihan dasar dan statusnya masih 80%. Lalu setelah mengikuti latsar dan juga persyaratan-persyaratan lain akan ditetapkan dan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, pengangkatan PNS ada dua syarat. Yang pertama yaitu lulus pelatihan dasar atau latsar yang dulu kita kenal namanya prajabatan atau LPJ. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ini sangat penting bagi seorang ASN. Selanjutnya, ya apa aja yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang ASN berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi seorang ASN berupa yang pertama yaitu jaminan kesehatan. Ini sangat penting. Yang kedua yaitu jaminan kecelakaan kerja. Tidak menutup kemungkinan seorang ASN akan terjadi kecelakaan di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu jaminan kematian juga. Ini sangat penting memprotek bagi seorang ASN. Yang terakhir yaitu bantuan hukum apabila ASN tersebut terlibat masalah hukum sementara masih dalam menjalani masa tugas kerjanya. Nah, di antara hak dan kewajiban ini ada perbedaan antara PNS dan juga P3K. Nah, di dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 ada dua jenis ASN. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil, yang kedua yaitu pegawai dengan perjanjian kerja dengan pemerintah atau P3K. Nah, yang menjadi hak sebagai seorang PNS yang pertama yaitu mendapatkan gaji, tunjangan dan juga fasilitas lain. Yang kedua yaitu mendapatkan cuti. Yang ketiga yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan dan kelima yaitu pengembangan kompetensi. Nah, di dalam P3K atau pegawai dengan perjanjian kerja dengan pemerintah ada juga memperoleh gaji dan tunjangan. Yang pertama, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya fungsi dari ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua yaitu sebagai pelayan publik, yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya dalam manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri yang sipil yang profesional, mempunyai nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik dan juga bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. ASN selanjutnya aparatur sipil negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah. Nah, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam manajemen ASN. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.